Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2.1 akan coba mempresentasikan tentang analisa kasus hubungan kelembagaan dan organisasi digital yang merupakan salah satu penugasan di agenda ketiga. Kami terdiri dari saya sendiri, Nur Hayati dari DPPKB Kota Bandung, kemudian Ibu Dini Ayulinda dari BPKAD Kota Cimahi, Pak Deden Yuliadin dari Satuan DPRD Kabupaten Kuningan, Ibu Ida Farida Agustini dari DP3 P2 KB Kota Cimahi, dan Pak Eko Junianto Saputro dari BPKAD Kota Tegal. Adapun isu strategis yang kami ambil dari salah satu organisasi yaitu DPPKB. Yang pertama di sini adanya aspek koordinasi dan kualitas keluarga berencana. Isunya itu belum optimalnya koordinasi dan integrasi antara DPPKB dengan perangkat dinas yang lainnya. Kemudian belum adanya SOP dan belum dipergunakannya SOP secara optimal dalam setiap kegiatan. Kemudian pada sistem pengelolaan data dan informasi belum digunakan secara optimal, yaitu untuk aplikasi yang sudah ada yaitu si Keren. Kemudian belum adanya sistem pengawasan pada kegiatan wawasan kependudukan, dan untuk sumber daya manusianya di sini ada beberapa kelemahan, yaitu kurangnya pemahaman tentang visi dan misi dan kurangnya kolaborasi baik itu secara internal antar bidang maupun secara eksternal. Sehingga didapatkanlah di sini beberapa identifikasi masalah. Yang pertama yaitu belum tersusunnya SOP untuk sebagian kegiatan di DPPKB, kemudian belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang secara integrasi, dan belum adanya standar atau pedoman pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Di sini kami ambil untuk proyek perubahannya yaitu untuk pengembangan daripada aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi si Keren. Setelah melaksanakan identifikasi permasalahan, kemudian kami melakukan analisa SWOT atau SWOT untuk mengetahui adanya kekuatan dan kesempatan yang bisa menjadi faktor penguat untuk mencapai keberhasilan meskipun dalam permasalahan ini terdapat banyak kelemahan dan adanya ancaman terhadap organisasi. Adapun hasil analisa yang dapat kami sampaikan yaitu di sini teridentifikasi kekuatan yang dimiliki, yaitu satu, adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, dan kedua, adanya sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup. Kelemahan yang dimiliki adalah yang pertama, yaitu tidak adanya SOP kegiatan yang mendukung dan belum adanya pedoman pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Untuk aspek opportunities atau kesempatan, yang pertama adalah adanya kerjasama dengan pihak ketiga dan adanya dukungan anggaran. Sementara untuk aspek threats atau ancaman yang dihadapi, yang pertama adalah kurangnya pemahaman terhadap visi misi dan kurangnya kolaborasi internal. Kemudian kami melaksanakan juga analisis terhadap dampak dari rencana strategi apabila rencana strategi tersebut dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Yang pertama, untuk rencana kolaborasi untuk mencapai parameter permintaan masyarakat, jika ini dilaksanakan, maka akan tercapai parameter permintaan masyarakat sesuai target. Namun jika tidak dilaksanakan, maka ini berarti tidak tercapainya target pelayanan. Yang kedua, untuk pembuatan SOP setiap kegiatan dan sistem pemantauannya, jika ini dilaksanakan, maka akan tercapainya akuntabilitas. Sementara jika tidak dilaksanakan, berarti ini akan mengakibatkan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, untuk pengembangan aplikasi si Keren, apabila ini dilaksanakan, maka kita akan memperoleh output data yang akurat dan terintegrasi.
Sementara jika tidak dilaksanakan, maka kegiatan yang dilaksanakan tanpa data ini akan menjadi tidak tepat sasaran. Selanjutnya, untuk rencana sistem pengawasan terpadu pada pelaksanaan kegiatan strategi sanitasi kota atau SSK, ini jika dilaksanakan maka ini dapat membentuk generasi terencana. Sementara jika tidak dilaksanakan, maka akibatnya akan adanya angka kawin muda yang tinggi, adanya angka kelahiran yang tinggi, dan ledakan penduduk yang berimbas terhadap sektor lainnya, diantaranya pendidikan, ekonomi, dan sosial. Yang terakhir, untuk rencana kolaborasi internal dan eksternal, jika ini dilaksanakan maka akan membentuk keterpaduan kegiatan. Sementara jika tidak dilaksanakan, maka hasil yang dicapai oleh tiap program dan kegiatan akan berjalan dengan lambat. Baik, untuk slide selanjutnya mengenai penyebab dari permasalahan tersebut, yaitu 1. Kurangnya pemahaman terhadap pencapaian visi dan misi. 2. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi internal. 3. Kurangnya fungsi pembinaan, coaching, mentoring, dan evaluasi. Slide selanjutnya yaitu rumusan strategi. 1. Membuka wawasan tentang visi, misi, dan target capaian program dan kegiatan. 2. Membangun jejaring dengan sektor atau OPD terkait. 3. Dibuat alur SOP melalui sistem online. 4. Penyusunan juknis, juklak, dan pembentukan tim pengawasan terpadu. 5. Melaksanakan sosialisasi yang berbasis online. 6. Dibuat aturan sistem pengawasan. 7. Pengembangan aplikasi sistem informasi keluarga terencana (SIKEREN) untuk sistem pengelolaan data dan informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan identifikasi stakeholder. Jadi masing-masing stakeholder dan tugasnya. Jadi yang pertama pihak ketiga, tugasnya adalah membuat aplikasi. Terus yang kedua Diskominfo, tugasnya verifikasi aplikasi IT. 3. Kewilayahan kader PKK di lapangan dan petugas penyuluh sebagai user atau pengguna aplikasi menginput data. Selanjutnya Dinas Pendidikan, tugasnya pengawasan pengembangan aplikasi. Dan stakeholder berikutnya adalah Bapelitbangda BPKAD. Tugasnya adalah merencanakan dan menganggarkan kegiatan. Selanjutnya DPRD bertugas untuk menyetujui anggaran kegiatan. Dan instansi vertikal yaitu Kemenak dan BKKBN. Tugasnya kita memperoleh juklak dan juknis program Bangga Kencana. Selanjutnya perguruan tinggi akademisi, yaitu sebagai narasumber. Dan terakhir media yang berfungsi untuk mensosialisasikan dan publikasi program. Selanjutnya saya menjelaskan strategi kerjasama. Di sini ada 3 strategi, kalau disingkat itu ABG atau advokasi bina suasana gerakan masyarakat. Strategi advokasi sasarannya penentu
para penentu kebijakan untuk mendapatkan dukungan peningkatan kinerja Bapelit Bangda, BPKD, dan DPRD. Dan strategi Bina Suasana asalnya mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder. Strategi gerakan masyarakat sasarannya menggerakkan lini dan kader di lapangan untuk memanfaatkan aplikasi. Untuk selanjutnya mengenai analisis kasus hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Yang pertama, teknologi digital dapat digunakan pada saat bina suasana rapat tim kinerja atau tim efektif. Yang kedua, sosialisasi aplikasi berupa virtual atau bisa juga dengan menggunakan Zoom meeting. Berikutnya tutorial terhadap kader lapangan juga digunakan pada saat gerakan, yaitu pada saat kader melakukan input data di lapangan. Kemudian untuk roadmap ini terdiri dari tahapan dan kegiatan, kemudian output, kemudian portfolio, kemudian pelaksana dan waktu. Yang pertama, evaluasi before, after aplikasi Skren, outputnya hasil analisa, kemudian pelaksananya Kabid, dan waktunya bulan Juni 2022. Yang kedua, advokasi ke Diskominfo, BPKD, BKKBN, DPRD tentang rencana pengembangan aplikasi Skren. Outputnya persetujuan, waktunya bulan Juni 2022. Kemudian yang ketiga, rapat internal dan eksternal melalui Zoom meeting. Outputnya bahan-bahan pengembangan aplikasi Skren. Pelaksananya bidang Daiduk dan dilaksanakan di bulan Juli 2022. Kemudian yang keempat, membuat draft pengembangan Skren. Itu outputnya berupa draft pengembangan pelaksana tim IT, internal dan pihak ketiga. Ini waktunya di bulan Juli 2022. Kemudian untuk yang kelima, proses pengembangan, outputnya new Skren. Kemudian pelaksananya oleh pihak ketiga dan waktunya di awal tahun 2023. Kemudian berikutnya yang keenam itu promosi sosialisasi new Skren berbasis online. Outputnya pemanfaatan aplikasi oleh kader dalam hal input data. Itu pelaksanaan oleh tim, waktunya tahun 2023. Dan terakhir launching new Skren, outputnya pemanfaatan oleh masyarakat umum dalam hal informasi keluarga. Pelaksananya oleh tim dan waktunya tahun 2023. Berikut kami tampilkan foto kegiatan yang sudah dilaksanakan di DPPKB Kota Bandung. Di antaranya adalah foto-foto kegiatan tim Wawar Mupen kami yang dilakukan berkeliling secara manual, yaitu untuk menyampaikan materi-materi tentang keluarga dan kependudukan. Yang lainnya yaitu kami lakukan sosialisasi atau promosi dalam bentuk Instagram. Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan langsung secara berkunjung langsung ke lokasi seperti ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kami. Dan ini adalah contoh daripada aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi Skren. Selain itu kami melakukan sosialisasi, yaitu dengan melakukan penyuluhan melalui live streaming. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa keberhasilan bahwa dengan melakukan sosialisasi melalui digital itu yang melihat atau yang sebagai penggunanya itu lebih banyak dan lebih langsung tepat ke sasaran. Kemudian ini juga ada beberapa foto, yaitu kegiatan-kegiatan rapat yang dilakukan melalui Zoom dan penguatan kerjasama pendidikan kependudukan, yaitu melalui MOU yang sudah dilaksanakan dengan Dinas Pendidikan seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan presentasi dari kelompok 2.1
kami cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.